Siklus hidrologi adalah proses pergerakan molekul air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pergerakan ini melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan perkolasi. Jenis-jenis dari siklus hidrologi ada 3. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus ini terjadi tanpa perpindahan awan. Prosesnya diawali dengan evaporasi air laut langsung ke atmosfer bumi, lalu di ketinggian tertentu, uap air akan menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadilah hujan. Air hujan yang turun akan jatuh ke laut. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Dimulai saat air laut menguap. Uap air tersebut akan terbawa oleh angin menuju daratan dan semakin tinggi. Pada titik tertentu, uap air akan melewati fase menjadi awan. Kemudian, awan akan menjadi hujan ke daratan. Air hujan itu pun meresap ke tanah dan akan terserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, air akan mengalir ke sungai dan nantinya akan berakhir ke laut. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Siklus ini terjadi di daerah pegunungan atau wilayah dengan iklim subtropis. Pada siklus ini, awan tidak langsung menjadi hujan. Siklus ini diawali fase evaporasi atau penguapan di lautan. Air akan berubah jadi gas dan menyublim. Awan yang terbentuk dari proses ini akan mengalami adveksi. Awan tersebut kemudian akan melewati fase presipitasi dan turun ke bumi. Namun, hujan tidak terbentuk air, melainkan berbentuk salju dan terakumulasi membentuk gletser. Gletser yang terdapat di daratan itu akan mencair karena suhu yang naik serta tekanan yang muncul. Gletser cair akan menuju ke laut dan siklus pun terulang kembali. Siklus hidrologi diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, ataupun waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi ini mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas sehingga memungkinkan untuk naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi juga akan semakin besar. Kemudian proses kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Adveksi adalah proses perpindahan massa suatu zat seperti udara atau air yang disebabkan oleh gerakan fluida tersebut. Dalam konteks meteorologi, adveksi sering merujuk pada perpindahan suhu atau kelembaban melalui pergerakan udara. Ada 2 jenis utama adveksi. Yang ke-1, adveksi hangat. Ketika udara hangat bergerak ke daerah yang lebih dingin, dapat meningkatkan suhu daerah tersebut. Yang kedua, adveksi dingin sebaliknya. Ketika udara dingin bergerak ke daerah yang lebih hangat, dapat menurunkan suhu. Adveksi sangat penting dalam mempengaruhi cuaca dan iklim, serta dapat berkontribusi pada fenomena seperti pembentukan awan dan presipitasi. Proses ini berbeda dari konveksi,
di mana perpindahan energi terjadi melalui gerakan massa dalam fluida itu sendiri. Presipitasi merupakan proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi. Bentuk-bentuk presipitasi yaitu hujan, salju, hujan es, gerimis, dan debu berlian. Proses terjadinya presipitasi yaitu awan mencair karena suhu udara yang tinggi. Faktor-faktor dari presipitasi yaitu uap air di atmosfer, faktor meteorologi, lokasi daerah, dan juga adanya rintangan. Presipitasi terjadi setelah proses kondensasi, yaitu ketika uap air mengembun dan juga membentuk awan. Presipitasi terjadi akibat dari tetesan air di awan menjadi besar dan juga berat, sehingga tidak dapat lagi ditahan oleh udara. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka akan terjadi hujan es hingga hujan salju. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara atau arus angin. Adveksi juga dapat diartikan sebagai penyebaran panas secara horizontal atau mendatar yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi panas. Adveksi memungkinkan awan berpindah dari atmosfer lautan ke atmosfer daratan. Adveksi dipengaruhi oleh perbedaan suhu, kelembaban, dan tekanan antara area yang satu dengan yang lainnya. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Pada tahap ini, awan yang bergerak tertiup angin jika mencapai pada ketinggian dan bersuhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Tahap run-off dalam siklus air adalah peristiwa hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan terjadi di wilayah dataran tinggi, misalnya hujan di daerah hulu sungai. Hal ini menyebabkan mengalir ke dataran yang lebih rendah, sehingga proses run-off dapat diartikan adalah proses bergeraknya air. Air mengalir menuju ke laut sebagai tujuan terakhir. Setelah mencapai lautan, maka akan terjadi evaporasi dan proses siklus air yang lainnya. Infiltrasi adalah suatu proses masuknya air hujan ke dalam tanah sebagai akibat dari adanya gaya kapiler sekaligus gaya gravitasi supaya air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Infiltrasi ini juga dapat disebut sebagai cara air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan menuju ke muka air tanah. Air hujan ini dapat bergerak menuju ke dalam tanah karena adanya gaya aksi kapiler yang memiliki gerakan secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga akhirnya air tersebut berhasil memasuki kembali ke sistem air permukaan. Sementara itu, dengan adanya pengaruh gaya gravitasi, maka air hujan tentu saja akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanahnya. Perkolasi adalah proses di mana cairan melewati material berpori atau celah-celah dalam suatu medium. Dalam konteks fisika atau ilmu material, perkolasi mengacu pada fenomena transportasi fluida melalui jaringan pori-pori dalam material seperti tanah, batuan, atau bahan lainnya. Proses ini bergantung pada sifat pori-pori dan kecepatan aliran cairan. Dalam konteks lain, seperti matematika atau teori perkolasi juga digunakan untuk memodelkan bagaimana sesuatu menyebar melalui jaringan atau sistem seperti aliran air melalui tanah atau penyebaran informasi dalam jaringan sosial.